Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprah. Dengan ini akan membersamai teman-teman untuk mengkaji sebuah buku yang sangat spektakuler tingkat pemahamannya. Nah, buku ini memiliki peran penting untuk sama-sama kita mengkaji, untuk sama-sama kita pahami, untuk sama-sama kita maknai. Nah, buku ini menjelaskan sebuah tema yang berjudul Amalmu Bukti Cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman di dalam buku ini menganjurkan kita untuk melakukan sebuah amalan. Nah, kita akan mendalami buku ini dan memahami isi dari buku ini tentang amalan yang harus kita kerjakan, tentang amalan seperti apa yang harus kita kembangkan setiap hari, amalan seperti apa yang harus kita hidupkan dalam setiap momentum-momentum tertentu menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan amalan tersebut. Nah, untuk itulah teman-teman, mari sama-sama kita mengkaji sebuah buku ini yang sangat menarik ini agar kita sama-sama memahami amalan-amalan yang sangat menjiwai kita tentang kehidupan. Untuk itulah teman-teman, mari kita sama-sama mengkaji buku ini secara mendalam, secara serius, agar kita memahami lebih dalam apa itu amalan. Dan untuk teman-teman, jikalau ingin memberikan kontribusi tentang ilmu pengetahuan, wawasan, teman-teman bisa memberikan wawasannya di halaman komentar. Dan teman-teman memiliki kebebasan untuk share video ini ke siapapun dan membagi video ini ke halaman media sosial manapun. Nah, teman-teman, karena kita sudah tidak sabar lagi untuk membedah setiap halaman dalam buku ini, mari kita langsung saja membedah apa itu sebuah amalan. Untuk halaman pertama, tema pertama yang dibahas di dalam buku ini, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ketika kita menjelaskan halaman pertama ini, karena halaman pertama ini berbicara tentang orbit, tentang dinamika siklus kehidupan yang terikat dengan yang namanya waktu. Nah, jadi teman-teman, buku ini halaman pertamanya membahas tentang waktu. Sedari yang saya baca dan saya pikir bahwa kenapa buku ini menganjurkan kita untuk memahami waktu terlebih dahulu. Karena apa teman-teman? Yang menjadi pemikiran penting saya bahwa waktu merupakan sebuah kesempatan yang cukup berharga. Kenapa kita perlu mengatur waktu? Karena dengan adanya waktu, kita bisa memanfaatkan setiap momen, setiap siklus kehidupan dengan sebaik mungkin, itu pun kalau kita sadari akan arti sebuah waktu. Nah, teman-teman, ketika saya membaca buku ini mencerahkan pemahaman saya bagaimana kita bisa mengenal waktu yang kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Di mana waktu kemarin akan memberikan kita pelajaran yang berarti untuk kita evaluasi agar pada saat kita menjalankan waktu sekarang, kita sudah bisa memiliki persiapan atau sudah bisa menjalankan keseharian kita di waktu sekarang dengan berikhtiar. Nah, sedangkan waktu sekaranglah yang menentukan waktu yang akan datang atau masa depan. Untuk itulah, teman-teman, buku ini menganjurkan kita agar kita selalu mengatur waktu dengan sebaik, namun yang lebih termaknai di dalam buku ini, kita perlu mengenal waktu atau memanfaatkan waktu untuk melakukan sebuah amalan. Itu yang menjadi titik berat terpenting di dalam buku ini, menganjurkan kita agar kita bisa menata waktu untuk mengerjakan amalan. Karena apa yang disampaikan dalam buku ini menjelaskan bahwa celakalah bagi orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Celakalah bagi orang apabila memiliki banyak waktu luang, kesehatan yang bagus, tapi tidak memanfaatkan dua instrumen tersebut untuk melakukan kebaikan atau membangun tindakan-tindakan amalan. Kenapa sedemikian? Di dalam hadis, di dalam buku ini menganjurkan bahwa atau memberikan kita pemahaman bahwa ada dua komponen yang membuat kita tertipu. Yang pertama itu kesehatan, yang kedua waktu luang. Kenapa? Ketika kita memiliki kesehatan, kita merasa apatis atau merasa bahwa kita memiliki banyak daya
dalam kehidupan kita, sehingga kita meremehkan sebuah kesehatan itu untuk tidak mengerjakan amal. Tapi itu merupakan konsep pemikiran yang salah ya teman-teman, karena buku ini menganjurkan kita untuk tidak tertipu dengan kesehatan yang kita miliki, tetapi ketika kita memiliki kesehatan, kita manfaatkan kesehatan itu dengan membangun tindakan amalan sebagai bukti pengabdian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih terpenting adalah ketika kita memiliki waktu luang, alangkah baiknya kita manfaatkan waktu tersebut untuk mengerjakan amalan-amalan yang memberikan arti khusus, yang memberikan nilai kehidupan tersendiri dalam diri kita maupun dalam lingkungan sekitar kehidupan kita. Jadi, teman-teman, di dalam buku ini saya menyimpulkan bahwa waktu itu sangat berharga. Dan jika kita salah menggunakan waktu, maka kita salah membangun sebuah kehidupan, maka kita salah menjerumuskan diri kita dalam lembah kehidupan yang kosong. Maka kita perlu memaknai waktu dengan langkah-langkah yang sebaik mungkin, dengan langkah-langkah tindakan positif yang bermakna, yang memberikan inspirasi tersendiri di dalam kehidupan kita. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk pada topik yang kedua. Nah, topik yang kedua ini tidak kalah menarik untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, untuk kita dalami, untuk kita maknai. Nah, topik kedua ini tentang jangan abaikan nasihat baik. Setelah kita sudah mempelajari waktu, yang kita sudah converse atau menghubungkan waktu dengan sebuah amalan, selanjutnya kita akan menghubungkan nasihat baik dengan amalan. Nah, ketika saya membaca buku ini, yang saya kutip dari halaman kedua mengatakan bahwa agama itu nasihat. Wow. Yang perlu kita pertanyakan ini, kenapa sih disebut agama itu nasihat? Nah, kita tahu bahwa agama itu menampung 1000 atau miliaran ilmu pengetahuan tentang kebaikan. Di dalam agama ada banyak konsep pemahaman yang menganjurkan kita untuk melakukan kebaikan. Nah, untuk itulah nasihat itu bagian dari agama. Apabila kita melakukan sebuah nasihat baik kepada orang, apabila kita menerima nasihat baik dari orang, secara otomatis kita sudah melakukan setiap instruksi kebaikan yang diajarkan dalam agama. Maka dari itu, teman-teman, jangan pernah mengabaikan nasihat baik ketika disampaikan oleh siapapun, ketika disampaikan oleh teman, oleh keluarga, oleh lingkungan sekitar yang sekiranya pada saat itu dia sudah memberikan nasihat itu kepada kita. Atau sekiranya pada saat momen tertentulah kita membutuhkan nasihat. Aturan ketika kita menerima nasihat, baik atau buruk, tetap diambil, tetapi sedari di dalam jiwa kita atau dalam pemikiran kita harus lebih filtrasi setiap nasihat-nasihat yang telah diberikan. Harus dikonvers terlebih dahulu dengan tingkat pemahaman yang mendalam untuk kita memaknai sebuah nasihat akan kita lakukan setiap hari. Nah, di dalam buku ini juga menjelaskan atau memberikan arti penting bahwa celakalah bagi seseorang apabila tidak menerima nasihat dengan baik. Kenapa? Karena apabila seseorang memberikan nasihat tetapi dia tidak menerima nasihat tersebut, maka yang perlu dipertanyakan adalah pemikiran dan hatinya. Entah itu hatinya batu, entah itu hatinya sudah tidak bisa diperhalus atau sudah tidak bisa menerima kalam-kalam yang memberikan wawasan yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, maka dari situ hatinya sudah dibaluri dengan kegelapan pemikiran atau dibaluri dengan hati yang menjiwai akan keburukan. Karena ketika jiwanya buruk, ketika hatinya buruk, maka dia memandang suatu kebaikan adalah sebuah keburukan. Atau memandang sebuah tindakan kebaikan adalah sebagai tindakan keburukan. Untuk itu teman-teman, jangan pernah mengabaikan nasihat baik. Ambil setiap nasihat yang disampaikan oleh siapapun, karena itu sangat penting. Yang saya mau
sampaikan kepada teman-teman ini juga cukup menarik ya teman-teman, bahwa nasihat itu bagian dari suplemen atau vitamin yang akan memperbaiki atau menetralkan jiwa kita, akan menetralkan pemikiran kita. Ketika kita sudah tidak bisa memfiltrasi atau membersihkan pemikiran kita, jiwa kita, dan melakukan tindakan yang tidak sesuai, maka nasihat itulah yang akan menuntun kita atau yang akan memperbaiki kita untuk melakukan suatu tindakan dengan benar. Jadi sangat penting teman-teman ketika kita sudah melakukan atau ketika kita sedang memberikan nasihat kepada orang, maka kita sudah melakukan sebuah amalan. Nah, untuk itulah teman-teman, kita perlu memaknai dan mempelajari ilmu tentang jangan abaikan nasihat baik dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa merangkai tindakan untuk melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim dalam melakukan sebuah amalan melalui tindakan nasihat kepada siapapun. Terima kasih.